Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat menghirup udara pada hari ini. Sebelumnya, izin perkenalkan, nama saya Hendroyanto dengan NIM 25042023. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan materi dengan judul Hukum Indonesia, Konsep Dasar hingga Sistem Peradilan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terus kita masuk ke materi slide pertama, yaitu pertanyaan diskusi. Mengapa hukum memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana hubungan atas stabilitas hukum dan iklim investasi di Indonesia? Apa yang dimaksud dengan politik hukum? Dan mengapa negara perlu menentukan arah kebijakan hukumnya? Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran, di mana ada 3, yaitu memahami peran hukum dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu menjelaskan konsep politik hukum dan arah kebijakan hukum negara, mengidentifikasi lembaga penegak hukum serta masalah penegak hukum. Terus kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian hukum dan pembangunan, di mana hukum adalah serangkaian aturan atau norma yang dibuat oleh pihak berwenang, yaitu negara, berfungsi sebagai arah, batas, dan alat pengendali dalam pembangunan, kejaminan kepastian, ketertiban, dan keadilan. Terus kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu hukum sebagai instrumen pembangunan. Itu dibagi menjadi 3, mengatur distribusi sumber daya, mendukung stabilitas nasional, dasar iklim investasi dan perlindungan HAM. Yang pertama yaitu pengertian mendukung stabilitas nasional. Mendukung stabilitas nasional adalah upaya menjaga kondisi negara agar tetap aman, tertib, harmonis, dan terkendali dalam berbagai aspek politik seperti ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan, sehingga pemerintahan berjalan secara efektif dan pembangunan dapat dilaksanakan tanpa gangguan. Terus kita masuk ke materi kedua, yaitu mendukung stabilitas nasional, di mana pengertian dasar iklim investasi. Terus selanjutnya kita masuk yaitu mendukung stabilitas nasional, di mana stabilitas nasional adalah upaya menjaga kondisi agar tetap aman, tertib, harmonis. Yang ketiga yaitu dasar iklim investasi dan perlindungan HAM. Iklim atau investasi adalah keseluruhan kondisi, kebijakan, dan situasi dalam suatu negara atau daerah yang mempengaruhi minat, keamanan, dan kenyamanan investor dalam menanamkan modal. Yang terakhir yaitu perlindungan HAM, di mana perlindungan HAM adalah atau bisa disebut dengan HAM atau hak asasi manusia, adalah upaya negara untuk menjamin, menghormati, dan melindungi hak setiap manusia agar tidak dilanggar oleh siapapun. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hukum dan kesejahteraan umum, di mana yaitu mengatur pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kita masuk ke materi pertama, yaitu mengatur pendidikan. Mengatur pendidikan adalah proses perencanaan, mengelola, dan mengendalikan sistem pendidikan agar layanan pendidikan berjalan secara efektif, merata, dan berkualitas. Yang kedua yaitu mengatur kesehatan. Mengatur kesehatan adalah upaya pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan program kesehatan masyarakat agar tercapai derajat kesehatan yang secara optimal. Yang ketiga yaitu mengatur ekonomi. Mengatur ekonomi adalah tindakan pemerintah dalam menyusun kebijakan, pengendalian pasar, mengatur produksi, distribusi, serta konsumsi agar perekonomian berjalan secara
stabil dan seimbang. Yang keempat yaitu mengatur infrastruktur, di mana infrastruktur adalah proses perencanaan pembangunan dari pemerintah, pemeliharaan, dan pengawasan sarana prasarana publik seperti jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi dan transportasi. Tujuannya adalah untuk masyarakat supaya menjadi adil dan makmur. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu definisi politik hukum, di mana politik hukum adalah kebijakan dasar yang menjadi arah, tujuan, dan strategi pemerintah dalam bentuk menjalankan serta penegakan hukum di suatu negara. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tujuan politik hukum, di mana dibagi menjadi 3 yaitu keadilan sosial, reformasi hukum, dan good governance. Pertama yaitu pengertian keadilan sosial. Keadilan sosial adalah kondisi di mana setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan hak dan asas yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik tanpa diskriminasi. Yang kedua yaitu reformasi. Hukum adalah proses perubahan dan pembaruan terhadap sistem hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat dengan tujuan agar hukum menjadi lebih adil, bersih, efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu pengertian good governance, di mana good governance adalah suatu proses, konsep, kata, kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi, hukum, keadilan, dan reformasi, sehingga proses penyelenggaraan dari negara berjalan secara bersih, profesional, serta berpihak pada kepentingan politik atau kepentingan publik. Ini bertujuan untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat atau masyarakat. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah atau PP, Peraturan Presiden atau Perpres, Peraturan Daerah atau Provinsi, Peraturan Daerah, Kabupaten atau Kota. Kita masuk ke materi pertama yaitu Undang-Undang 1945, di mana Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Semua peraturan di bawah harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang atau Perpu, di mana peraturan pemerintah mengganti dengan undang-undang disebut dengan Perpu, peraturan tingkat tertinggi yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Terus yang selanjutnya yaitu peraturan pemerintah atau PP, adalah aturan pelaksanaan dari undang-undang dibuat oleh Presiden untuk memastikan undang-undang dapat dijalankan. Yang ketiga itu peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden atau Perpres, proses adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan, seperti pemerintah, undang-undang, atau perintah peraturan Presiden, atau kewenangan Presiden itu sendiri dalam mengatur kepemerintahan. Terus, peraturan daerah atau Perda, tingkat paling bawah dalam hierarki, terdiri dari beberapa seperti Perda Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi ditambah dengan oleh Gubernur. Perda Kabupaten atau Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten atau Kota ditambah Kabupati, Bupati atau Wali Kota. Peraturan Desa dibuat oleh Kepala Desa itu sendiri bersama dengan BPD. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu asas dalam hierarki. Itu dibagi menjadi 3 yaitu lex superior, lex specialis, lex posterior. Yang pertama yaitu kita harus tahu apa arti dari ketiga materi tersebut, yaitu kita masuk yaitu lex superior, di mana lex superior artinya peraturan yang lebih tinggi kedudukannya
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang kedua yaitu lex specialis, di mana lex specialis artinya peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Contoh, Undang-Undang Tipikor atau khusus korupsi yang mengesampingkan KUHP atau aturan umum. Yang ketiga yaitu lex posterior, di mana artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Artinya peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Terus selanjutnya kita masuk ke materi pembentukan peraturan perundang-undangan atau legal drafting, yaitu dibagi tahap pembentukan peraturan, yaitu perencanaan, penyusunan naskah akademik, penyusunan RUU, dan pembahasan. Yaitu kita masuk pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan penyusunan naskah akademik adalah tahap awal dalam proses pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan umum, tujuan pengaturan, serta dalam ilmiah dari rancangan regulasi. Yang kedua yaitu penyusunan naskah akademik. Yang ketiga itu penyusunan RUU, di mana penyusunan rancangan undang-undang atau disebut dengan RUU adalah proses perumusan norma-norma hukum secara sistematis ke dalam bentuk rancangan undang-undang yang siap dibahas oleh pembentukan undang-undang atau DPR dan Presiden. Terus yang terakhir itu pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan RUU adalah tahap ketika di mana DPR bersama Presiden membahas isi RUU untuk mencapai kesepakatan terhadap materi maupun rumusan norma. Terus materi selanjutnya kita masuk yaitu prinsip legal drafting. Dibagi menjadi 3 yaitu penjelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi, dan keterbukaan. Di mana prinsip penjelasan tujuan. Prinsip ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan jelas baik alasan pembentukan maupun hasil yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu penyusunan jenis dan materi. Prinsip penyelesaian jenis dan materi umum. Prinsip ini berarti bahwa setiap materi atau isi pengaturan harus ditetapkan pada jenis peraturan yang tepat sesuai dengan tingkat dalam hierarki. Yang ketiga itu prinsip keterbukaan, di mana prinsip ini menekankan bahwa proses penyusunan peraturan harus terbuka bagi masyarakat, transparansi atau transparan, dan melibatkan banyak publik. Terus materi selanjutnya yaitu penegakan hukum dan permasalahan di Indonesia. Pengertian penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum atau law enforcement adalah suatu proses untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dipatuhi dan ditaati dan dijalankan oleh setiap individu, kelompok, maupun lembaga melalui tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan institusi terkait. Permasalahan penegakan hukum ini seperti di Indonesia itu karena adanya lemahnya strategis aparat penegak hukum, rendahnya proporsionalisme, sistem hukum yang belum konsisten, budaya hukum masyarakat rendah, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sengketa hukum litigasi dan non litigasi. Di mana pengertian litigasi yaitu litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Proses ini melibatkan hakim, jaksa atau kuasa hukum serta mengikuti proses hukum secara formal. Ciri-ciri litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sengketa diputus oleh hakim dalam sistem peradilan formal. Ciri-cirinya yaitu menggunakan lembaga peradilan dan proses formal dan ketat. Contoh sengketa legislasi yaitu kasus perdata dan kasus pidana. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu sengketa hukum non litigasi, di mana pengertiannya yaitu non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan menggunakan sengketa damai, negosiasi, dan arbitrase. Kita masuk ke jenis-jenis non litigasi. Jenis-jenis non litigasi yaitu seperti negosiasi.
contoh non-litigasi yaitu contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu dua pihak berselisih tentang kontrak dan pemilihan mediasi melalui mediator independen. Atau perusahaan dan kerja penyelesaian berselisih melalui arbitrase di BANI. Yang terakhir itu konflik rumah tangga diselesaikan melalui negosiasi keluarga. Terus kita masuk ke materi selanjutnya yaitu hukum acara dan macam-macamnya. Pengertian, hukum acara adalah aturan yang mengatur tata cara atau prosedur untuk meningkatkan hukum material melalui lembaga peradilan. Macam-macam hukum acara yaitu hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara atau disebut dengan TUN. Yang terakhir yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut dengan MK. Terus materi selanjutnya yaitu sistem peradilan dan kekuasaan kehakiman. Pengertian, sistem peradilan adalah keseluruhan lembaga, mekanisme, dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa hukum serta penegakan hukum dan keadilan dalam suatu negara. Terus materi selanjutnya yaitu pembuktian, di mana pengertian pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa atau dalil yang diajukan dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut sistem hukum. Cara membuktikannya itu pengertian menunjukkan fakta, menggunakan alat bukti, meyakinkan hakim. Pengertian menunjukkan fakta yaitu adalah tindakan menghadirkan atau memperlihatkan kebijakan, kejadian, keadaan, atau peristiwa yang relevan dengan suatu perkara melalui alat bukti yang sah agar hakim dapat meyakinkan tentang kebenaran ini benar-benar terjadi. Terus yang kedua yaitu pengertian menggunakan alat bukti adalah upaya menghadirkan bukti yang diakui secara hukum, misalnya saksi, surat ahli, petunjuk, pengakuan, atau elektronik untuk mendukung fakta yang diajukan oleh persidangan. Terus yang terakhir itu pengertian untuk meyakinkan hakim adalah tujuan proses pembuktian yang memberikan hakim kepada hakim bahwa suatu peristiwa hukum ini benar-benar terjadi sehingga hakim dapat mengambil keputusan secara adil. Terus materi selanjutnya itu tujuan pembuktian. Pengertian tujuan pembuktian adalah proses peradilan adalah untuk memberikan dasar kuat bagi hakim menentukan benar atau tidaknya suatu peristiwa atau dakwah sehingga peraturan yang dijatuhkan adil secara objektif dan sesuai dengan hukum. Pembuktiannya yaitu meyakinkan hakim menentukan kebenaran material, menentukan ada tidaknya kesalahan. Terus alat bukti pidana itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Di mana keterangan saksi adalah pernyataan yang disampaikan seseorang di bawah sumpah tentang peristiwa yang ia lihat agar yang dia alami sendiri yang berkaitan dengan perkara atau pidana. Terus yang kedua itu pengertian keterangan ahli. Keterangan ahli adalah pendapat atau menjelaskan seseorang yang memiliki keahlian khusus, misalnya dokter, forensik, audit, atau seorang psikolog. Terus surat adalah bukti berupa dokumen tertulis yang dibuat secara resmi atau memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik, laporan hasil pemeriksaan, rekaman medis, dan bukti elektronik. Terus petunjuk adalah kesimpulan yang diperoleh hakim dari rangkaian fakta, kerangkaian saksi, surat, atau keterangan terdakwa sehingga menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa pidana. Yang terakhir itu pengertian keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terus kita masuk ke catatan pentingnya yaitu pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan jika tidak didukung alat bukti lain atau akses minimum pembuktian. Harus ada minimal 2 alat bukti sah
ditambah dengan keyakinan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah. Terus kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu surat, dokumen, saksi, serangkaian atau petunjuk, pengakuan, keterangan ahli. Catatan ini penting, hakim tidak dapat menilai setiap alat bukti menurut keyakinan secara terbatas atau kepastian pembuktian. Tidak ada jumlah minimum alat bukti, yang penting mampu meyakinkan hakim. Dari penjelasan materi yang saya sampaikan tadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kesimpulannya itu hukum berperan penting dalam pembangunan dan kesehatan, sehingga kualitas hukum memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Politik hukum mengarahkan bagaimana hukum dibentuk dan ditegakkan, sedangkan hierarki peraturan menjadi konsistensi sistem hukum. Yang ketiga itu legal relatif yang baik sangat menentukan kualitas regulasi yang akan berlaku. Yang terakhir yaitu secara keseluruhan pembaruan hakim dapat meningkatkan profesionalitas aparat, menjadi kunci untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.